Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran seni budaya. Kebetulan hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya di kelas 8 tentunya, menyambung dari materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan alur pembelajaran yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Dan hari ini kita akan masuk ke penjelasan dari alur pembelajaran tersebut, yaitu dengan tema pembelajaran yang pertama tentang menggambar model. Temanya masih yaitu menggambar model. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Setelah beberapa hari kita melaksanakan hari kemerdekaan, maka hari ini adalah hari yang tentunya dikatakan hari istimewa dan termasuk ke dalam hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Makanya saya merangkai PowerPoint ini dengan warna yang merah putih. Nah, ini sebagai salah satu untuk memperingati hari kemerdekaan dan juga memperingati sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwa perjuangan negara bangsa Indonesia ini adalah dilakukan oleh para pejuang kita, tetapi semangatnya harus kita teruskan di dalam menggapai kebahagiaan terutama di bangsa Indonesia ini. Oke, anak-anakku sekalian, menyambung materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan pembelajaran model, pembelajaran model atau yang disebut dengan menggambar model. Nah, di pelajaran selanjutnya yaitu kita akan coba sedikit membahas terkait dengan konsep dan prosedur menggambar model. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa yang disebut dengan konsep dan prosedur menggambar model itu adalah menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, jadi konsep dan prosedur itu adalah diawali dengan menentukan objek model yang akan kita gambar. Jadi anak-anakku sekalian, apabila kita ingin menggambar sesuatu, maka kemarin saya sebutkan harus ada konsep dan prosedurnya. Nah, salah satunya atau yang disebut dengan konsep adalah ini yang diawali dengan menentukan objek modelnya. Itu konsep, menentukan objek modelnya. Model apa? Model yang akan digambar. Begitu. Jelas ya anak-anak ya? Jadi ketika kita sudah sudah menentukan apa saja yang akan kita gambar, maka kita tentukan juga konsepnya, konsepnya, objeknya, begitu, konsepnya, objeknya yang akan kita gambar. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, terkait dengan konsep dan prosedur menggambar. Yang selanjutnya, konsep dan prosedur menggambar model tentunya di sini ada yang disebut dengan tadi objek menggambar atau objek gambar model. Nah, di dalam objek gambar model seperti yang saya sebutkan
di minggu kemarin bahwa di sini ada yang tercakup ke dalam alam benda, ya, alam benda. Nah, maka oleh karena itu di sini objek gambar model itu tentunya banyak sekali yang bisa kita gambar. Ya. Gambar model dapat berupa hewan. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun dengan komposisi, pertama, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Paham ya anak-anak ya? Saya ulang lagi. Yang disebut dengan objek gambar model yaitu bisa berupa hewan tumbuh-tumbuhan maksudnya, manusia, dan kumpulan benda-benda. Ya. Jadi objek gambar itu kurang lebih ada 4. 1. Hewan. 2. Tumbuh-tumbuhan. 3. Manusia. 4. Kumpulan benda-benda. Ya. Nah, yang keempat tadi, objek gambar tadi itu disusun, ya, disusun sesuai dengan komposisi. Ingat, ketika kita ingin sudah menentukan konsep, sudah menentukan prosedur, maka apa yang akan kita gambar itu baik yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, manusia ataupun benda, maka yang berkaitan dengan tema yang sudah kita ambil harus disusun dengan pertama komposisi. Ingat sekali lagi, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik. Kenapa harus seperti itu? Karena gambar tersebut akan memiliki kesatuan yang utuh. Tidak ada ketimpangan antara komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Tidak ada ketimpangan atau tidak ada kesenjangan antara komposisi, proporsi, dan keseimbangan tersebut. Ya, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam prinsip menggambar model. Pada dasarnya, prinsip menggambar model itu adalah proses menggambar model memerlukan pengamatan objek. Ya, sekali lagi, proses menggambar model memerlukan pengamatan objek. Jadi harus ada pengamatan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses menggambar. Ya, jadi proses menggambar model memerlukan pengamatan objek. Amati dulu, ya, objek yang akan kita gambar, baik hewan, tumbuhan, manusia, atau benda yang tadi saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya yang sangat baik supaya gambar dapat terlihat dengan baik, menarik, dan memiliki keindahan. Nah, anak-anak, ketika proses pengamatan objek gambar tersebut itu akan menentukan bagaimana gerak dan langkah kita di dalam proses menggambar. Makanya di sini ketika sudah kita mengamati objek tersebut, maka gambar yang kita gambar akan menarik dan juga memiliki keindahan sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan model yang kita amati. Yang selanjutnya, beberapa prinsip yang harus diperhatikan
dalam menggambar model tentunya di sini ada 4 ya. Saya ulangi, prinsip-prinsip ini itu sesuatu yang penting yang harus dimiliki, yang harus dijalankan oleh seorang penggambar atau pelukis. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Ya, sekali lagi, yang pertama adalah komposisi. Yang kedua adalah proporsi. Yang ketiga adalah keseimbangan. Yang keempat adalah kesatuan. Sekali lagi, saya ulangi dari awal anak-anak supaya lebih memahami prinsip yang harus diperhatikan ketika kita akan menggambar sebuah model atau melukis sebuah model. Tentunya yang pertama yang harus kita miliki adalah, yang harus diperhatikan adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Jadi 4 tahapan ini harus dimiliki oleh seorang penggambar atau pelukis. Karena itu sudah menjadi prinsip bagi seluruh penggambar atau pelukis. Nah, di sini kita lihat ada gambar ya, anak-anak. Di sini ada gambar yang tentunya ini menjadi salah satu referensi. Di sini komposisinya ada, proporsinya ada, keseimbangannya ada, dan juga kesatuannya ada. Ini gambar buah-buahan atau mungkin termasuk ke dalam benda ya, termasuk ke dalam benda atau juga masuk ke dalam tema tumbuhan. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat slide selanjutnya. Di sini menjelaskan terkait dengan komposisi. Ingat ya anak-anak, bahwa di dalam prinsip menggambar model yang harus diperhatikan adalah pertama komposisi. Oke, komposisi. Nah, komposisi menggambar adalah cara kita menyusun dan mengatur objek gambar. Cara kita menyusun dan mengatur objek gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Itulah pengertian sederhana terkait dengan komposisi. Ya, cara menyusun objek gambar, ya, cara menyusun objek gambar yang akan kita gambar. Jadi disusun terlebih dahulu. Ya, kalau benda kan macam-macam, ya, ada persegi panjang, ada kotak dan lain sebagainya. Nah, kita susun menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tampak menarik gambar atau hasil yang kita gambar tersebut. Karena objeknya disusun dengan rapi. Nah, selanjutnya adalah proporsi. Anak-anakku sekalian, terkait dengan proporsi ini adalah perbandingan bagian dengan bagian atau dengan keseluruhan bentuk benda yang ideal dan harmonis dengan bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Jadi yang dimaksud dengan proporsi ini adalah perbandingan bagian dengan bagian. Jadi proporsi itu punya misal. Di sini ada contohnya adalah gambar sketsa manusia. Ya, sketsa manusia. Sketsa manusia ini terdiri dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Nah, ini adalah salah satu proporsi yang ideal yang nantinya akan melalui tahapan gambar atau tambahan-tambahan gambar yang lain. Ya, misalkan kalau di kepala ada rambut, kita tambahkan rambut. Kalau di kaki misalkan ada sepatu, kita tambahkan sepatu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ya salah satu
contoh proporsi ya, yang dimana seimbang ya, yang dimana seimbang antara bagian benda dengan bagian benda yang lain yang menjadi objek gambar tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sudah dimengerti ya bahwa proporsi itu adalah perbandingan bagian dengan bagian atau dengan keseluruhan bentuk benda yang ideal. Seperti apa? Jangan kita istilahnya kakinya berat sebelah atau tangannya kecil panjang sebelah, itu jangan. Karena itu tidak sesuai dengan proporsi model yang ada atau proporsi model yang kita pakai. Nah, makanya harus sesuai. Oke, yang selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Artinya tidak terkesan berat sebelah satu sisi dan ringan di sisi yang lainnya. Nah, ini menyambung kepada proporsi tadi. Proporsinya kalau tangan, misalkan tangan itu sebelah kiri ya, dan tangan sebelah kanan, maka tangan sebelah kiri proporsinya harus di sebelah kiri, tangan sebelah kanan proporsinya harus sebelah kanan. Nah, masuk ke dalam keseimbangan itu ada keseimbangan antara tangan yang kiri dengan tangan yang kanan, harus seimbang. Ingat, harus seimbang antara bagian-bagian yang lainnya. Jadi seperti itu. Bukan hanya dalam panjang, bukan hanya dalam bentuk, tetapi biasanya dalam warna pun harus seimbang sesuai dengan real objek yang kita ambil. Nah, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah kesatuan dalam komposisi gambar. Kesatuan dalam komposisi gambar adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya satu unsur yang terpadu. Misalkan kesatuan manusia, bentuk manusia. Bentuk manusia itu harus tersusun ya. Komposisinya, proporsinya harus tersusun. Seperti manusia bentuknya manusia, jangan sampai manusia bentuknya kepalanya serigala, King Kong gitu kan, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan kesatuan gambar itu adalah bentuk objek manusia yang dimana di sana ada kepalanya kepala manusia, tangannya tangan manusia gitu, kakinya kaki manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan satu kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ada 4 ya prinsip yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggambar sebuah model. Ya, satu adalah proporsi. Ya, satu adalah proporsi, 2 adalah komposisi, 3 adalah keseimbangan, 4 adalah kesatuan. Nah, itu 4 prinsip yang harus ditanamkan kepada setiap penggambar, kepada setiap seorang pelukis. Tidak akan pernah baik lukisan itu dan tidak bisa disebutkan bagus gambar tersebut apabila melenceng dari 4 prinsip yang tadi. Nah, anak-anakku sekalian, itu hanya sebatas materi yang saya sampaikan. Silahkan di rumah, apabila perlu dicatat ya, materi ini silahkan dicatat dan dilaporkan melalui grup WA yang sudah kita buat. Ya, demikian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak main HP kalau di rumah ya. Pergunakan waktu untuk kita membaca
untuk kita menelaah pelajaran-pelajaran, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.